Siapa yang tidak mau berorganisasi itu dulu mungkin. Kalau tidak mau berorganisasi, mungkin dari sekarang bisa meninggalkan ruang ini. Ya, itu pertanyaan dulu. Tapi kalau kalian merasa oh ya saya perlu berorganisasi, maka lanjutan pertanyaannya kenapa? Kok harus berorganisasi atau belajar menjadi pengurus sebuah organisasi? Kira-kira pentingnya apa? Oke, saya mulai dari apa dulu. Ya, ladies first katanya. Oke, dari sebelah sini siapa yang ingin menjelaskan? Tunjuk tangan, sebut nama, tanggal lahir, minuman favorit. Nggak usah ya. Nama dan asal. Oke, dari sebelah sini. Oke, kalau dari sebelah sini nggak ada, semua akwat di sini keluar. Oke, sebelah sini nggak ada. Ini nggak ada salah, nggak ada benar. Oke, yang mana dulu nih? Sweet. Yang depan dulu boleh. Oke, sweetnya. Kenapa harus berorganisasi? Siapa namanya ya? Baik, terima kasih atas waktunya. Kenapa saya akan sedih? Salah satu kenapa saya berorganisasi, ini saya dapat 2 poin yang pertama adalah Oke, biasakan kalau bicara berdiri. Ya, berdiri. Ya, silakan. alasan kenapa harus berorganisasi. Saya dapat 2 hal. Yang pertama adalah mengembangkan diri. Yang kedua adalah Tiga. yang kedua adalah tempat untuk menyalurkan ide aspirasi kita. Terus Oke. yang ketiga adalah sebagai pengawas jadian ketika ide kita hidup tidak Oke, bagus sekali. Dua atau tiga? Baru dua kayaknya. tiga. Oh, udah tiga. Oke, ya. Bagus ya. Jadi jauhnya 40 dan masih ada sisa ya. Silakan dilengkapi. Ya, Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraulia. Di sini saya akan membahas sedikit dari pendidikan Jawa Masuki. Kenapa kita harus berorganisasi? Yang pertama yaitu mengasah soft skill. Jadi kita bisa melatih tanggung jawab kita, bagaimana kita menjalankan sebuah amanah. Terus yang kedua untuk menambah relasi. Jadi dengan adanya relasi kita bisa bekerja sama dengan teman atau dengan yang lainnya seperti itu. Oke. Ada lagi? Biar yang lain bingung. Sudah disebutin semua. Ayo. Ada lagi? Itu ya, sebentar ya. Ini banyak tadi yang kita kasih keluar dulu untuk dua orang penjawab. Ini betul. Kalau daerah 7 tadi 7 semua ya dapat relasi, dapat amal jariah, gitu ya. Kita nggak tahu amalan kita yang mana yang akan memasukkan kita ke surga. Kalian pede dengan sholat yang kalian lakukan kurang khusyuk itu, kan? Ya kan? Ya kita nggak khusyuk semua kan? Saya juga berusaha gitu artinya. Sholat gitu ya, sholat kita, ya bacaan Al-Quran kita, ya kita nggak tahu. Jadi tugas kita memperbanyak amal, ya, memperbanyak secara kuantitas dan secara kualitas tentunya, ya. Jadi ini jawabannya sudah sangat mewakili tentunya. Oke. Nah, sekarang saya ingin bertanya ke sebelah sana ya, yang apa dulu nih. Oke. Pertanyaannya balik, kenapa sih ada orang yang nggak pengen ikut organisasi di Studio Darul Quran di angkatan kalian? Kira-kira apa alasannya? Gak harus itu saya banget ya, tapi analisis kalian terhadap teman-teman saya itu nggak mau ikut organisasi karena irisan gitu. Coba dari awalnya sebelah sini. Yang mana? Silakan. Ya. Ada lagi? 2 orang mungkin ada 1 slot lagi. Ya. Cukup diwakili 1 orang. Yang lain mampu semua. Oke, tapi dulu silakan. Ya. Ya, ini menjawab pertanyaan tadi. Ya. Kenapa sih orang tidak pede berorganisasi atau mungkin tidak mau ikut terjun langsung ke dalam organisasi? Sebenarnya jawabannya simpel. Nah, jadi sebenarnya karena
Yang kuatnya berapa orang? Ada 21. Yang hadir berapa? Atau yang hadir siapa? Coba sebutin. Ada Mang Bohir. Terus siapa? Lukman. Satu kos-kosan itu ya. Kayak tidur satu tidur semua gitu. Terus ada lagi. Rohim, Moni ya benar ya. Nah, terus ada lagi. Iqbal. Oke. Nah, dan lain-lain gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman kalian yang nggak masuk itu karena apa dan solusinya apa? Coba dari yang kuat silakan. Ya, nah, Diri. Kenalkan, saya Imam Nusantara. Mungkin untuk Halus banget. mengenali teman kita ikut berorganisasi, salah satunya Kenapa dulu? waktu mereka kalau organisasi tadi mereka memiliki Halus banget. prioritas lain. Mungkin ingin fokus ke hal yang lain. Jadi untuk itu kan nggak harus di organisasi ya, punya kepentingan masing-masing. Mungkin di antara mereka ada seperti itu yang merasa bahwa prioritas mereka di tempat yang lain bukan di organisasi. Namun untuk mencatatkan mereka ikut organisasi harus memberikan edukasi dan kesadaran bahwasanya organisasi itu adalah dasar bagi sebuah komunitas atau sebuah kesatuan agar sukses sama itu. Karena kita ini kan kaum muslim yang mana kita berdiri di atas yang hak atau kebenaran. Teringat kata-kata Ali bin Abi Thalib yang mengatakan al-haqqu bila yaqbil yang dihubul batil bin nizam. Kebenaran yang kita terorganisir atau yang kita tertata rapi dan kita administrasi, dia akan dikalahkan oleh kebatilan yang berorganisir. Jadi
di kurikulum STIU itu tidak ada. Padahal secara praktek di dunia nyata nanti ilmu itu dibutuhkan. Nah, kurikulum yang tidak tercakup oleh kampus sebagian besar ada di organisasi. Ya, nanti kita lihat skill-skill apa saja yang nggak ada di SKS, mau di semester berapa pun nggak ada, tapi hanya ada di Dema STIU Darul Quran. Ya, maka alasan pertama adalah belajar. Oke, belajar banyak hal.
di toko ini nggak ada, di warung ini nggak ada, saya harus kemana? Nah itu yang dilatih sebetulnya. Ini yang tidak ada di kurikulum tadi kita sampaikan. Ya, ini tentang pertama ya. Jadi kalian nanti semangat atau tidak? Ya, pertanyaannya adalah kalian sudah punya why atau belum? Why itu apa? Kenapa? Ya, kenapa sih saya harus jadi dekan? Kenapa saya harus mau untuk dicalonkan misalkan? Kenapa saya harus jadi ketua departemen ini? Temukan dulu, ya.
9.20 selesai. Oh gitu. Nah, setelah selesai jam berapa? 9.35. 9.35 atau 10.35? Bagaimana lagi? Oke. Nah, ini konsep yang kita pahami kalau dalam istilah Jepang itu ikigai. Dari mana dengar ikigai? Pernah? Apa itu? Ketika gambarannya dari mana? Nah ini, apa yang kita sukai, apa yang dunia butuh, apa yang orang mau membayar kita, ya, atau orang yang kita atau keterampilan yang kita kuasai kumpul di satu titik. Ya tadi ikigai kita ya, kita kuliah gambar,
betul dan lain sebagainya ya. Karena tidak punya apa? Tidak punya flexibility ya. Kalau kita terlalu idealis dengan apa yang kita percaya itu juga masalah. Ya pokoknya saya di kampus ini cuma pengen belajar, nggak pengen organisasi gitu. Dinasehati kayak gimana pun mental nasehatin. Ya padahal kita ini butuh flexibility. Barangkali pendapat saya salah. Barangkali program yang saya usulkan ini kurang efektif. Masih beneran orang lain karena dia punya rekening dan sebagainya. Ya kaku. Nah itu nggak boleh. Ya jadi kita harus fleksibel. Ya betapa banyak ya angkatan tema yang sebelumnya ini fleksibilitasnya besar. Ya bunga ini dananya nggak cukup. Ya berarti harus fleksibel. Ngurus apa? Apa yang bisa dikurangi? Apa yang bisa diminimalisir? Ya bunga ini ternyata ada acara itu nggak bisa di cancel. Ya harus berpikir, harus fleksibel. Nah ini yang perlu untuk kita pahami sebagai skill yang harus kita miliki di luar sana sangat dibutuhkan dan tidak diajarkan di kelas, tapi diajarkan di organisasi. Oke, yang warna kuning banyak tuh ya, leadership, social influence, reasoning, ya macam-macam gitu ya. Kemudian yang terakhir yang warna ungu ada dua, teknologikus, monitoring dan kontrol. Ya, tidak hanya digunakan, tapi digunakan untuk monitoring, untuk mengontrol dan sebagainya, teknologi desain dan programming. Nah, ini menjadi skill yang sangat dibutuhkan di 2025 dan hanya bisa maksimal kalian dapatkan pada organisasi. Saya yakin itu, ya karena saya sudah merasakannya. Ya, saya nggak mungkin ngomong kalau saya tidak merasakan. Oke, lanjut ya. Apalagi nih? Ya, tadi udah ya. Ini malah lanjut. Ini tadi belum tadi. Oke, yang penting kalau kita mau menjadikan kuliah kita atau dalam hal ini organisasi ini sebuah ibadah, ya tentunya tadi ya niatnya apa, bagaimana cara menjalankannya. Nah, kalau kalian ditanya atau kita ditanya gimana sih cara menjalankan dema ini supaya bernilai ibadah, salah satunya adalah kita berlaku profesionalisme. Ya kenapa? Profesional ini ternyata adalah perintah Allah dan Rasulnya. Ya, ketika kita menjadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang profesional. Ya, apa bukti profesionalnya mahasiswa? Ya minimal kalau memang waktunya hadir ya hadir. Ya, kalau memang tidak bisa hadir ya izin. Kalau memang diminta belajar, disuruh menguasai ini dan itu, ya dikuasai. Minimal diusahakan. Itu adalah profesionalisme. Di bema
udah organisasi atau koordinasi, udah eksekusi, ya ada salah sedikit-sedikit, tidak mau mengevaluasi diri sendiri, tidak mau mengevaluasi secara berjamaah juga salah juga, ya. Jadi 3 hal utama ini lakukan dalam hal apapun, departemen apapun, program apapun harus ada koordinasi. Apalagi DEMA ini, ya koordinasinya lintas, kanan kiri secara horizontal, vertikal atas bawah juga kena, ya. Misalnya kalian punya program dari departemen A, udah koordinasi belum dengan departemen lain? Udah koordinasi belum dengan PPH-nya? Belum selesai, koordinasi dulu dengan sosial misalkan WK2, ya. Udah ke saya atau belum? Ke bawahnya udah atau belum? Karena pesertanya ada di bawah semester 2 misalkan, ya. Nah, selesai enggak? Koordinasi dulu sampai unit A, unit B, SMP. Yang SMP bisa nggak? SD nggak bisa, pokoknya seru. Ya, itu ya benar ya. Aneh ya. Dan pengalaman semua untuk tadi fleksibilitasnya tinggi. Nggak bisa itu cari yang lain, ya. Nggak bisa di hari Senin, cari Senin yang lain gitu. Pokoknya kalian belajar banyak hal, seru ya. Mungkin kalau dijalani, oh ini gimana gitu ya. Tapi itu akan menjadi hal yang kalian tertawakan ketika selesai dari tema, ya. Jadi banyak pembelajaran. Oke, apalagi prinsip kerja kolektif, ya. Jangan sampai lupa musyawarah, tanggung jawab bersama dan kolaborasi. Ini harus selalu dilakukan, ya. Nggak bisa kita lakukan sendiri. Oke, kemudian dasar organisasi lagi, ya nilai-nilai dasar organisasi Islam, ya. Mau DEMA, mau apapun, ya kita selalu kedepankan ukhuwah. Sebeda-bedanya pendapat kita dengan orang lain, dia itu tetap teman se-Islam kita, ya. Jadi jangan anggap siapapun, angkatan manapun, dosen siapapun misalkan, atau unit manapun yang nggak pro dengan kebijakan kita misalkan, ya, tapi tetap anggap mereka sebagai saudara kita, begitu. Ya tidak ada, saya yakin semua unit di sini pengen yang terbaik untuk berjamaah, ya. Cuma ya tadi ada kebaikan kita bertentangan dengan kebaikan orang lain. Nah maka tadi kita perlu kolaborasi, ya. Jadi jangan anggap semuanya itu sebagai lawan, tapi kolaborator, ya. Mereka bukan kompetitor, tapi mereka itu mitra kita, ya. Jadi lakukan seperti itu, ukhuwah. Yang penting kalian punya profesionalisme, integritas, ya. Saya DEMA, maka saya harus punya ciri khas sebagai contoh untuk mahasiswa yang lain. Dan yang terakhir kerja ikhlas, ya. Bahwa di DEMA itu dari awal sudah disampaikan kalau jadi ketua gajinya segini nggak ada, begitu, ya. Gaji yang kalian dapatkan tidak dalam bentuk nominal, tapi dalam bentuk banyak hal yang tadi kita sampaikan di awal. Dan sebanyak apapun gaji dalam tanda kutip tadi yang akan kalian dapatkan itu akan sepadan dengan apa yang kalian berikan, ya. Kalau kalian kerjanya standar, jangan mengharap kerja atau jangan mengharap gaji lebih, ya. Gaji dalam tanda kutip tadi, ya. Banyak hal yang kalian dapatkan, kok saya nggak dapat ya? Ya kerjanya biasa aja, gitu ya. Tidak ada yang lebih. Nah, kita lakukan yang terbaik, maka kebaikan akan datang untuk kita. Lagi, nah critical thinking dalam kepemimpinan, ya, harus kritis, ya. Harus sebagai generasi Z, ya, punya banyak tools, peralatan untuk memikirkan sesuatu secara kritis, oke? Dan kalian nanti akhirnya bisa membedakan mana masalah, mana gejala.